Halo, saya Gede Rangganugraha Pangestu, tuan rumah Detik Diskusi. Nah, di Detik Diskusi kita pada kali ini, saya akan berdiskusi dengan 3 orang narasumber tentang accounting in action. Nah, sebelum saya memulai diskusi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan saya ajak diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ada saudari Sefnia Merianti Tampu Bolon yang merupakan perwakilan dari Ikatan Pengetahuan Akuntansi, dan juga di sini ada Nadia Pratiwi yang merupakan pengamat ekonomi, dan selanjutnya di sini ada Rima Melati yang merupakan perwakilan dari Bank Ekonomi Sejahtera. Langsung saja saya bertanya dan berdiskusi kepada Sefnia Merianti, yaitu saya ingin bertanya, apakah setiap orang atau setiap perusahaan akan membutuhkan pencatatan secara akuntansi? Tentu tidak semua orang yang membutuhkan pencatatan akuntansi. Pihak-pihak yang membutuhkannya merupakan pihak yang berkepentingan pada perusahaan kita, baik itu dari pihak luar maupun dari dalam perusahaan. Nah, pihak yang membutuhkan ini kita sebut sebagai pengguna. Tujuannya yaitu untuk menentukan keputusan ekonomi kepada perusahaan kita. Nah, tadi dikatakan bahwa laporan keuangan ini digunakan untuk menentukan keputusan ekonomi yang digunakan oleh pengguna, kan? Nah, saya ingin bertanya kepada Sefnia, siapa saja pengguna laporan keuangan tersebut? Nah, jadi pengguna ini terbagi atas dua, yaitu pengguna internal atau pengguna yang berada di dalam perusahaan, dan pengguna eksternal atau pengguna yang berasal dari luar perusahaan. Nah, pengguna internal ini ada yang pertama yaitu manajer keuangan, kedua manajer pemasaran, ketiga dirjen pajak, dan keempat pimpinan. Nah, jadi kalau dia pengguna yang berasal dari luar, ya, yang pertama itu pelanggan, yang kedua kreditor, yang ketiga investor, yang keempat dirjen pajak, yang kelima badan regulator, dan yang keenam serikat buruh. Nah, untuk pimpinan itu sendiri kan biasanya dari yang saya dengar dan saya baca di buku itu, bahwa laporan keuangan itu digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan tentang sebuah produk itu jika tidak digunakan lagi akan dihapuskan atau tidak. Nah, saya ingin bertanya, mengapa pimpinan perusahaan itu harus melihat terlebih dahulu laporan keuangan untuk menghapus produk yang tidak ia gunakan lagi? Jadi saat pimpinan melihat jumlah-jumlah penjualan di perusahaan kita, pimpinan dapat mengetahui produk-produk mana yang tidak laku di pasaran, sehingga pimpinan bisa menentukan mana produk yang seharusnya perusahaan itu tidak produksi lagi. Jadi produk yang tidak laku di pasaran tadi dihapuskan, begitu Rangga. Pada pengguna eksternal itu kan ada yang namanya pelanggan. Nah, pelanggan sendiri mengapa disebut sebagai pengguna laporan keuangan? Jadi tujuan pelanggan ini membutuhkan pencatatan akuntansi pada perusahaan kita, yaitu untuk membuat kontrak panjang dengan perusahaan kita, sehingga pelanggan bisa mengetahui informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan yang ada di perusahaan kita, sehingga pelanggan bisa memutuskan apakah dia mau bekerja sama atau tidak.
Iya, Bu. Bukannya kalau untuk mengambil suatu kebijakan mau bekerja sama dengan suatu perusahaan itu merupakan kebijakan dari investor, bukan pelanggan. Apakah Nah, kita juga bekerja sama dengan pelanggan karena kita bisa menjual banyak sekali produk-produk bila melakukan kontrak dengan seorang pelanggan. berarti istilahnya pelanggan itu bisa jadi penyalur dari produk-produk kita, begitu? Kalau untuk penyalur produk itu dinamakan sebagai supplier atau pemasok. Jadi saat kita memiliki barang dagangan, kita menjualnya kepada seorang pelanggan. Oh begitu, baiklah. Selanjutnya saya bertanya kepada Ibu Nadia Pratiwi, yaitu terkait tentang asumsi dasar akuntansi. Nah, saya mengetahui bahwa di dalam akuntansi itu banyak sekali terdapat atau ada asumsi-asumsi dasar. Nah, salah satunya yaitu asumsi tentang actual basis dan asumsi tentang cash basis. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Nadia Pratiwi, apa itu asumsi actual basis dan asumsi cash basis? Oke, baik. Jadi, asumsi actual basis itu transaksi dicatat pada saat transaksi telah terjadi. Tidak peduli adanya uang keluar maupun kita mengeluarkan uang. Sedangkan ini asumsi cash basis, transaksi itu hanya akan dicatat apabila kita sudah menerima uang atau kita akan mengeluarkan uang. Gitu, Rangga. Menurut Ibu Nadia sendiri di dunia atau di setiap negara sekarang lebih menggunakan asumsi actual basis, cash basis, atau menggunakan kedua asumsi tersebut? Oh, kalau kita lihat ya, karena sudah banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, jadi banyak perusahaan itu baik di luar negeri maupun di Indonesia itu banyak yang menggunakan asumsi actual basis. Karena standar akuntansinya itu adalah IFRS. Jadi IFRS ini menyarankan untuk menggunakan asumsi actual basis. Di Indonesia itu sendiri lebih menggunakan asumsi actual basis atau cash basis? Seperti yang sudah saya bilang tadi kan, karena sudah banyak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek, jadi kebanyakan juga perusahaan di Indonesia itu sudah menggunakan accrual cash basis. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu juga menggunakan asumsi cash basis. Apakah boleh bila suatu perusahaan itu menggunakan kedua asumsi ini secara bersamaan? Menurut saya boleh ya, karena ada saatnya di perusahaan tersebut akan menggunakan asumsi cash basis itu. Ada pada waktu-waktu tertentu asumsi cash basis itu akan digunakan. Nah, apakah nanti jika suatu perusahaan itu menggunakan kedua asumsi tersebut secara bersamaan, apakah tidak akan terjadi kekacauan dalam penyusunan laporan keuangan, mengingat kedua asumsi tersebut saling bertolak belakang? Oke, jadi kita menggunakannya itu tidak dalam satu waktu gitu ya. Jadi
Misalkan pada periode ini kita akan menggunakan asumsi accrual basis. Jadi, nah pada periode berikutnya, jika memang asumsi cash basis ini memang dibutuhkan, maka perusahaan akan menggunakan asumsi cash basis. Gitu, Rangga. Berarti asumsi ini boleh digunakan tergantung kondisi aja ya? Iya, melihat bagaimana keadaannya. Tapi kebanyakan kan karena di Indonesia banyak yang menggunakan standar akuntansinya itu IFRS, jadi di Indonesia itu banyak yang menggunakan menggunakan asumsinya itu accrual basis. Oh, baiklah. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Rima Melati. Nah, saya akan bertanya mengenai mata uang. Nah, yang saya ketahui di sini bahwa pencatatan laporan keuangan itu harus menggunakan satuan mata uang. Nah, mengapa demikian? Karena laporan keuangan itu mengacu pada asumsi unit moneter. Jadi, semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan harus menggunakan satuan mata uang. Meskipun bersifat barang, hal tersebut harus dilaporkan menggunakan satuan mata uang. Bagaimana jika ada suatu investor yang ingin menginvestasi dananya kepada suatu perusahaan yang negaranya berbeda dari investor tersebut? Bagaimana investor tersebut melihat bahwa perusahaan yang akan dia tanam sahamnya akan memperoleh laba atau pendapatan yang besar bagi si investor itu sendiri? Maka kita akan membuat laporan keuangan yang menggunakan bahasa dan mata uang yang digunakan oleh investor tersebut. Jadi investor tersebut bisa mengetahui laporan keuangan kita saat ini. Berarti nanti kita akan menyusun laporan itu 2 kali. Atau dengan kata lain, jika misalnya ada 10 negara yang ingin menanamkan saham kepada perusahaan saudara, misalnya saudari memiliki sebuah perusahaan. Nah, perusahaan saudari itu ingin ditanami oleh 10 investor yang berbeda negaranya dengan perusahaan yang saudari dirikan. Nah, itu bagaimana tindakan dari perusahaan saudari agar investor itu bisa melihat posisi keuangan saudari. Mengingat kalau kita menyusun laporan keuangan, jika ada 10 investor yang menanam sahamnya, 10 investor yang berbeda negaranya dan ingin menanamkan sahamnya ke perusahaan kita dalam waktu bersamaan, itu kan akan menjadi ribet gitu. Kita mengatur menyusun laporan keuangannya. Itu bagaimana? Kita bisa menggunakan bahasa dan satuan mata uang internasional ya. Misalnya investor tersebut mengerti menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uangnya US dollar, maka kita akan menyusun laporan keuangannya menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uangnya menggunakan US dollar, dan tidak perlu lagi menyusun laporan keuangannya menggunakan 10 laporan keuangan yang berbeda-beda bahasa. Jadi begitu. Baiklah. Saya tutup detik diskusi kita pada kali ini. Diskusi kita
selanjutnya akan dilanjutkan tentang chapter 2, yaitu akan membahas tentang recording proses. Sekian dan terima kasih.